teman-teman dari Pasar Santa E-Corner, balik lagi sama aku Viani. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol pastinya sama sesosok lelaki yang banting setir. Ini tadinya tuh terkenal sebagai ekspat ya, tapi sekarang lebih dikenal sebagai penulis novel romance. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut. Ini dia adalah Devi Taslim. Halo Pak Devi. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal, Devi Taslim di sini. Terima kasih, Via. Waduh. Oke Pak Devi, ini aku mau mengklarifikasi, benar nggak dari ekspat langsung banting setir jadi penulis novel romance? Ya, sebenarnya ekspat dan waktu itu sempat pas jadi ekspat mulai menulis novel. Selanjutnya setelah nggak jadi ekspat, nulis novelnya keterusan, keasikan nulis novel. Jadi lanjut terus novelnya. Tapi jadi ekspatnya lanjut nggak? Ekspatnya jadi lanjut, tapi sekarang bolak-balik karena kan orang tua sekarang punya dua keluarga, ada anak-anak di Qatar, orang tua di Indonesia, jadi bolak-balik. Oke, dan sudah melahirkan anak-anak lagi di Indonesia. Ini anak-anaknya ya Pak Devi ya. Ada Bidadari di Langit Tokyo dan Cinta di Langit Qatar. Ini kan udah melahirkan dua anak, ada di Bidadari di Langit Tokyo dan Cinta di Langit Qatar. Anak pertamanya yang Qatar dulu ya Pak ya? Qatar dulu, Cinta di Langit Qatar, buku novel pertama saya. Oke, ini rilis tahun berapa nih Pak? Cinta di Qatar rilis di November tahun 2022. Terus disusul dengan Bidadari di Tokyo rilis di Oktober 2025. Oh, berarti baru banget. Baru. Dan ini adalah prequel ya Pak ya? Ya, Cinta di Qatar ada prequel, Bidadari di Tokyo ada sequel. Oh, sequelnya. Ya, dari trilogi. Oke, berarti akan ada satu lagi nih. Akan ada satu lagi pamungkasnya. Pamungkas Bambang nggak tuh ya? Bambang. Bambang Pamungkas. Iya. Nah, ini yang satu laginya ini rencananya akan dirilis nih, targetnya kapan nih Kak? Katanya Satu lagi ya, saya pengennya Bidadari di Tokyo 2026 saya fokus. Rencananya satu lagi itu saya akan terbang ke Eropa. Oh, berarti latarnya Eropa nih. Eropa. Mungkin ada langit Eropa gitu ya. Iya. Jadi penasaran mungkin yang nonton juga ya. Ini ada di langit Tokyo, di langit Qatar. Kenapa langit terus nih Pak Devi? Iya, jadi Via, kalau kita kadang-kadang kalau pakai jalur darat suka macet, ya kan, suka banyak tikungan, benar. tanjakan, turunan, serba nggak pasti. Belum lubangnya tuh Pak. Belum lubangnya nih, bisa jurgan-jurgan. Maka itu saya ya seperti pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta, pada saat kita memohon, pada saat kita cari inspirasi, kita kan selalu memohon ya ke atas, ke langit ya. Jadi jalur langit itu maksud saya adalah jalur yang tanpa batas, jalur yang semuanya mungkin, jalur yang kita nggak perlu melewati kesusahan-kesusahan di bawah gitu. Jadi dan langit di Qatar, langit di Jepang, langit di Eropa itu sama sebenarnya. Jadi itu melambangkan universalisme. Apapun yang kita lakukan di Jepang, di Tokyo, di Doha, di Qatar, di Eropa, semuanya under one sky. Jadi semuanya akan berkaitan dan akan berhubungan nantinya. Satu langit ya. Oke. Dan mengutip tadi ya omongan Pak Devi, kalau kita nih kalau lewat langit itu semuanya bisa, semuanya possible, dan kita di bawah langit yang sama dimanapun gitu ya. Ini masuk ke dalam ceritanya yang ada mengangkat kisah perbedaan kasta dan juga background keluarga ya Pak Devi ya. Itu ada di Cinta di Langit Qatar. Benar ya. Jadi ada 5 karakter utama ya Pak ya dalam novel ini ya. Ada Iqbal, ada Irfan, ada Alena, Wina, dan juga Andini. Nanti akan ada lagi di sini tambahannya ya Pak ya. Nah, kalau di Qatar ini kan sempat saya baca sedikit, ini adalah perbedaan background keluarga dari ini ya, karakter yang punya kisah cinta romansa SMA. Latar belakangnya 2009. Berarti targetnya ini apakah ingin penonton yang gen milenial yang dulu 2009 udah SMA ini merasakan lagi bunga-bunga, atau justru pengen mengenalkan gimana sih di tahun 2009 orang itu mempunyai rasa suka dan berpacaran gitu Pak? Sebenarnya kita semua pasti punya memori ya. Benar. Di masa SMA. Dan memori itu tidak akan pernah pergi ya kan. Dan kadang-kadang dari SMA ke bawah ke kuliah, ke bawah ke pekerjaan, sampai nanti ke bawah ke ada yang ke bawah ke jenjang pernikahan gitu. Jadi saya melihat ada benang merah di situ yang bahwa apa yang terjadi di masa lalu kita tuh selalu kita bawa kemanapun. Jadi nggak hanya di 2009, tapi memang SMA tuh the most fun ya, karena kita
gede juga enggak, anak kecil enggak, itu masa yang menarik sekaligus masa yang menantang buat kita gitu. Bergejolak gitu ya. Bergejolak. Benar. Jadi selalu novel saya diawali pada saat dia zaman SMA. Karena saya suka baca novel kemarin kayak seperti Dilan cuma di SMA doang, Ayat-ayat Cinta pas di kuliah doang di Mesir. Nah kalau novel saya selalu satu cycle dari dia Berlanjut. SMA, kuliah, kerja, memenuhi menghadapi beberapa tantangan sampai dia menikah. Jadi perjuangannya in one cycle. Karena saya suka penasaran kalau SMA aja gitu ya. Tapi gimana sih nanti pas Masa kuliah, masa depannya gimana Iya. gitu loh. Dan kenapa Cinta Langit Qatar dan Bidadari Langit Tokyo? Karena saya dapat pesan dari penggemar bahwa mereka nggak mau karakter saya menjadi tua. Jadi kayak Iqbal dan Alina Cinta Langit Qatar, mereka bilang, Pak, Iqbal dan Alina udah stop di situ aja. Mereka nggak mau Iqbal Alina nanti punya anak, kemudian setelah menikah gimana gitu loh. Mereka pengen Iqbal Alina awet muda selamanya. Jadi hanya di fase tertentu aja. Tentu sampai dia menikah. Sama juga Bidadari Langit Tokyo, si Irfan dan pasangannya ini juga ya sampai di situ. Nanti buku 3 juga saya akan ambil salah satu karakter ini. Jadi saya terinspirasi film Avenger. Semua tuh under one universe, bukan the day after. Jadi masing-masing karakter menemukan cintanya masing-masing gitu. Oke, dan Sehingga- hanya di Devi Universe ya Iya, kalau ini. Devi Universe. Devi Tasing Universe langit ya, under Bener, langit universe. Under Langit Universe. Yes, Oke. yes. Jadi kayak semuanya ternyata bersangkut pautkan tapi dipisah-pisah menjadi trilogi gitu. Trilogi, iya. Oke. Ini kalau misalnya ngomongin Qatar dulu ya Pak Devi ya. Ini kan perbedaan background gitu. Apakah ini inspirasinya dari kisah pribadi atau ada sesuatu yang mungkin Pak Devi ngeliat kayak wah ini bisa nih bagus jadi novel gitu. Saya harus hati-hati ya kalau Oke. ngomong ini pribadi ya. Oke. Ada Ada yang buktinya. marah, ada yang marah ya. Jadi saya bisa bilang sebagian pribadi, sebagian fiksi gitu Oke. ya. Jadi kalau Via lihat untuk Cinta Langit Qatar semua berawal dari Bandung. Ya kan itu orang bingung tuh. Pak Devi kok satu di Qatar, satu Jakarta, satu di Pittsburgh, Iya. Pennsylvania. Kok tiba-tiba bermula dari Bandung gitu loh. Memang ya saya pikir semua anak muda pasti pernah ke Bandung dan pasti pernah ada kasus di Bandung kan. Benar. Iya kan, maka itu ya memang semua berawal dari Bandung, ya kan. Kemudian sampai ke Jakarta, kemudian sampai mereka kuliah, ya itu perjalanan yang saya alami. Terutama ada di situ kejadian di mana Iqbal itu kecelakaan sama Hasan temannya ya, sampai dia bawa mobil di padang pasir, mobilnya itu sampai jatuh ke jurang dan meledak. Nah itu saya alami sendiri, saya hampir meninggal waktu itu sebenarnya, tapi saya nggak jatuh. Oke. Saya hampir jatuh, saya mengerem dan memang di padang pasir itu langsung jatuh ke cliff, jatuh ke jurang. Tapi di cerita novel ini tentunya saya bikin fiksi, mobil itu benar-benar jatuh. Dan itu pengalaman spiritual, pengalaman emosional yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa, sehingga ada di novel itu. Tapi itu dari titik balik cerita ini, ya pada saat Iqbal itu hampir mati gitu ya. Oke. Jadi pengalaman Kombinasi pribadi ya? itu yes. Juga pada saat kenapa sih Pak Devi mengangkat karakter Iqbal yang guru ngaji gitu ya? Karena kadang-kadang ya saya mendengar orang dengan suara mengaji yang bagus, saya suka dalam hati itu terenyuh dan suka menangis juga. Jadi memang novel pertama itu kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa itu akan is about us. Ya kan nanti makin lama kita nulis mungkin udah habis tuh inspirasi pribadinya ya. Tapi memang awal 1, 2, 3 tuh masih banyak terbawa pengalaman pribadi kita. Kira-kira begitu Via ya. Oke, ini yang unik ya teman-teman. Jadi ini kan novel romance, tapi dibalut dengan romance religi. Ya. Yang mana ini tuh masih mengaitkan dan juga masih ngangkat isu-isu agama, keimanan. Bahkan di novelnya tuh ada di scene dimana yang aku pas baca kayak, wah dia nggak mau dipeluk sama si Alenanya ini, si Iqbalnya ini loh kayak. Wah, ini jarang banget, Pak, ya Green kan? flag atau red flag itu? Itu kayaknya green flag, greennya tuh green hutan ya. Green flag ya. Green flag banget. Green flag banget. Itu karena udah di masa sekarang kayaknya agama itu memang udah mulai sedikit meluntur ya di beberapa kehidupan anak muda. Nah, dengan adanya novel ini sebenarnya pesan Bapak apakah juga ingin mengingatkan kalau misalnya kita tuh hidup tuh memang harus berpedoman pada agama, atau kan sekarang nilai-nilai agama tuh udah mulai luntur ya, kita harus akui ya Pak ya, kayak pacaran sekarang dan bagaimana kita memandang lawan jenis dan juga memandang cinta gitu kan. Nah, tapi di sini Pak Devi membalut cinta itu dengan
Agama? Iya. Apa pesan? Ya, jadi premisnya adalah cinta itu bukan untuk dipaksakan, tapi cinta untuk dipantaskan pada waktunya. Jadi saya nggak bisa, kita kalau jatuh cinta sama orang, kita nggak bisa memaksakan. Mm-mm. Saya pikir semua agama sama, tapi suatu saat kita terus berusaha, dan yang paling bagus adalah kita akan dipantaskan. Seperti Iqbal ini berjuang, tapi dia berjuang, dia berpisah sama Alena 4 tahun loh. Dan Iqbal tidak pernah telepon Alena, ya kan? Tapi Iqbal pernah ngasih satu boneka, dan boneka itu dipegang sama Alena kemanapun Alena pergi, boneka beruang kan. Tapi kalau Iqbal, dia percaya bahwa suatu saat dengan dia berlaku baik, dia membantu orang, dia menjadi imam di masjid ya. Jadi kebaikan itu nanti akan mempertemukan mereka tanpa harus dia mengejar cinta. Di sini orang gregetan kadang-kadang, Pak Devi kok bisa ya Iqbal tuh 4 tahun Iya loh. bisa loh. Iqbal tuh dikejar sama Ayah Harper, Alina dikejar sama Andre. Mereka punya banyak Nggak godaan takut masing-masing. ditikung gitu loh, Yes, Kak Devi itu. yes. Tapi karena dipercaya, kalau Iqbal Oke. percaya dengan keimanan dia, percaya dengan bahwa itu jodoh saya nggak akan kemana-mana, saya akan dipantaskan. Kalau Alina percaya dengan beruang kuning yang dikasih Iqbal itu. Beruang kuning itu punya cerita sendiri lagi. Oh gitu. Yes, yes, yes. Jadi kalau misalnya penasaran harus baca pastinya Baca, ya. iya. Oke, kita lanjut ke novel kedua nih Pak Devi ya, yang baru aja lahir di bulan Oktober kemarin. Lagi gencar di mana-mana videonya nih ya, Iya, video iya. promosinya tentang si Bidadari di Langit Tokyo. Lagi-lagi nih bidadari nih ya Pak Devi Bidadari. bilangnya. Iya. Nah, akan ada satu karakter baru berarti dong, si Bidadari itu dong. Iya, sebenarnya Bidadari itu nggak baru juga. Udah Oh. saya mention hints-nya di Cinta Langit Qatar. Oke. Iya, sebenarnya nggak baru. Jadi saya memang berusaha untuk, saya suka benang merah ya. Kayak tadi ada beruang kuning. Nanti ada satu scene dia ketemu di beruang kuning gede di Qatar gitu loh. Jadi memang cinta itu tidak datang dengan sendirinya. Cinta itu udah ada tanda-tandanya dari awal. Kita nggak perlu, kita tahu, dan itu akan muncul lagi di kemudian hari. Sama seperti ini gitu loh, sama seperti ini. Jadi Ichika, sorry saya sebutin namanya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Spill dikit, Spill dikit, namanya Ichika ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat Iqbal is a good boy ya. Benar. Iqbal tuh green flag banget. Green flag hutan hijau ya. Benar, hutan rimba itu. Hutan rimba. Ya. Dulu tuh saya terinspirasi kalau film catatan si Boy itu ada si Andi gitu. Andi itu tukang berantem, si Boy tukang sholat, berantem juga, tapi si Andi tukang berantem banget. Nah, saya tuh terinspirasi dengan itu. Nah, namanya Irfan. Irfan ini juga dia anaknya nggak pinter, anaknya nggak suka bolos sekolah, anaknya suka berantem, ya kan, anaknya suka belajarnya juga nggak bagus dan nggak terima di mana-mana sekolahnya gitu. Jadi singkat kata saya pengen lihat bahwa Irfan ini bisa, kadang-kadang cewek bilang tuh dia bad boy ya. Bad boy bukan berarti narkoba, hanya kadang-kadang pelakunya dia nggak pikir panjang. Kalau berantem sama orang ditabok aja, ya kan. Kalau ribut sama orang sikat aja gitu. Tapi dia ada backgroundnya ternyata. Karena saya nggak percaya karakter itu yang menjadi demikian tanpa ada backgroundnya. Jadi karakter buku 1 Cinta Langit Qatar ada mengenai Iqbal yang kita bisa bilang good boy. Karakter 2 adalah Irfan nih. Nah, good boy go to Qatar. Nah, si Irfan bukan bad boy go to. Ini kan crazy boy ya kan? Iya, bukan berantem, tapi cocok dengan karakter Jepang, cocok banget dengan karakter Jepang. Kira-kira gitu sih. Jadi memang saya bikin 2 karakter yang sangat berbeda banget. Yang satu masjid, yang satu tukang berantem. Aduh, ini tuh ibaratnya kayak 2 orang yang berkepribadian terbalik, dia bersahabat gitu ya. Dekat. Tapi memang ada Pak Devi kan di dunia nyata pun memang ada kayak gitu ya Pak Devi ya. Orang yang kalem, diam, justru di approach-nya itu kan sama kayak di sini kan, di Qatar. Di approach-nya sama orang yang supel, energik, punya energi yang wah gila-gilaan untuk berantem, untuk lempar petasan, dia punya energi banget tuh. punya nyali banget tuh. Punya nyali tuh si Irfan kan maksudnya. Benar. Nah, katanya nih Pak Devi, kalau baca si Bidadari di Langit Tokyo ini itu tuh karena kita bisa merasakan suasana Jepang yang otentik. Terus ini tuh juga ada motivasionalnya juga, maksudnya membangun semangat juga novel ini, dan juga relate dengan konflik keluarga, dan juga katanya ada bisa mengintip dunia mafia Jepang. Nah, iya. Ini risetnya dari mana Pak? Jangan-jangan Bapak buka batiknya ada tato nih. Ternyata geng Yakuza ternyata Bapak ini. Iya, memang itu saya bukan penulis yang genius yang bisa bikin ini dari awal. Saya penulis yang go with the flow. Ya, fortunately ternyata pada saat saya menulis saya masuk ke dalam dunia, saya larut ya.
Dan itu kan datang seperti inspirasi yang kayaknya cocok begitu kita pakai karakter. Karakter itu akan berkembang loh. Mm-mm. Pada saat saya melahirkan anak ya namanya Irfan kan. Irfan tuh kan kenapa dia tukang berantem? Itu dia korban bullying Via. Oh, jadi itu salah satu self defense. Self defense. Dia tuh kecil waktu itu dan terus terang saya juga waktu SD juga saya sendiri korban bullying. Oh, oke. Iya, tapi saya bukan lari kepada fisikal, saya lari pada belajar. Saya pengen lebih sukses dari orang-orang. Tapi si Irfan, dia bullying, dia ambil pencak silat nih. Bela diri dia. Bela diri di situ. Nah, dia bertekad sejak saat itu, kalau dia tidak bisa menerima ada orang disakiti atau dibully di depan dia. Dan itu membantu dia dan juga getting him into a lot of troubles. Benar. Masalah dan lebih parah lagi, yang dibantu selalu cewek-cewek cakep. Nah, ini dia masalahnya bad boy ini kan yang ditolong cewek iya. semua. Ini Via ini masalah novel ini begini. Jadi Irfan itu bukan playboy Via. Bukan modus berarti ini ya. Bukan dia bantu orang. Hanya yang dibantu baper. Nah, Yang dibantu masalahnya cewek-cewek yang keren-keren juga. itu Ini dia. nasibnya Irfan begitu. Enak banget itu nasibnya ya, Pak. Nah, ya itu orang baik. Orang Benar. baik niatnya berbuat baik seperti itu. Berarti kan pesannya harus berbuat baik ya, Pak ya. Iya. Siapa tahu Cuman- ada jodoh kita dalam situ. Betul, cuman yang ditolong kadang-kadang ternyata bermasalah dengan mafia di Jepang, mafia dengan KDRT, ya Kita kan? nggak tahu background yang kita tolong gitu. Itu ya, dia, Pak. karena Irfan berpikirnya pendek, main hajar aja. Tapi itulah Irfan. Menimbulkan masalah baru. Masalah baru, Benar. sampai nyawa dia pun terancam. Sampai akhirnya bertemu dengan itu itu dia, dia. harus dibaca ini. Iya, ternyata dia bertemu Irfan tuh kan jadi jumawa ya. Heeh. Karena di mana-mana dia membantu wanita gitu. Mm-mm. Tapi ternyata even seorang kuat seperti Irfan pun bisa kalah dan dia butuh pelindung. Dan pelindung itu juga Nah, itu. Siapakah pelindung Irfan? Nah, ini jawabannya ada di buku terbarunya, ya, Pak Devi. siapakah pelindung anak yang paling jago berantem? Nah, modelan cewek kayak gimana itu, Pak? Nah. Jadi penasaran. Ini laki yang berantem nyalinya segede-gede gunung gunung apa? Jaya Wijaya, Fuji ya. Ini tiba-tiba harus dilindungin sama sesosok perempuan gitu. Nah, tapi aku lihat juga nih, Pak, ada scene di mana dia beradu bela diri, Iya. ya kan? Iya. Silat dan karate Yes. di Jepang. Iya, Ini Pak, maksudnya di apa, bawah Pak? gunung. Iya, Nah, apakah iya. akan kita lihat perpaduan budaya Iya. dan siapa yang menang nih, silat Iya. dan juga karate? Iya, iya, itu namanya seni pertarungan 7 jurus. Aduh. Jadi pada saat si cewek ini datang ke Jepang, nomor satu adalah siapapun menjadi cowok gua harus jago berantem Aduh. dan harus ngalahin gua bela diri. Ternyata nggak bisa juga gitu kan. Ternyata nggak bisa ngalahin juga. Nggak bisa juga gitu, tapi cukup lah gitu. Jadi memang itu pembuktian pertarungan 7 jurus. Jadi sengaja memang mereka berdua pergi ke gunung di bawah Naichi Falls di Wakayama. Memang dibawa sama cewek itu. Gue pengen tahu kalau lu jadi buat pacar gue jangan harus aja berantem dulu. Di Ini beda challenge nih. ya. Ini ceritanya beda. Orang Oke. kan nggak mau pacaran bawa ke kafe, Bener. Diajak nonton. diajak nonton. Kalau ini enggak. Diajak Let's- bela diri. Di- Kayaknya penonton harus kayak gitu ya, Pak. Iya, Kalau misalnya nemu laki yang cocok, coba diajak berantem. iya, iya, Siapa yang bonyok? iya. Itu saya juga lihat film ada Mr. and Mrs. Smith Oke. waktu Brad Pitt sama Angelina Jolie berantem. Tapi itu kan beda ya. Kalau ini dua karakter bela diri dan untuk pembuktian mereka sebelum mereka Melanjutkan. berlanjut hubungan kita harus sama satu frekuensi berantem dulu. Waduh. Orang kan berantemnya pacaran dulu baru berantem kan? Benar. Ini berantem dulu. Baru pacaran. Ada berarti abis ini semoga kalau misalnya dalam pacaran itu berantem semoga nggak adu jotos ya, Iya. Pak. Nggak adu jurus. Oke. Jadi banyak bab menarik, sangat menarik. Tapi di mana Pak tadi Pak berantemnya itu? Pak? Naichi Falls itu air terjun di salah satu air terjun yang paling indah di Wakayama, Jepang. Wow, berarti benar-benar di novel ini juga nge-explore destinasi-destinasi Yes. yang cantik di Jepang ya Pak ya. Iya. Oke, kita masuk ke dalam games jawab cepat Iya. ya. Oke, kalau bisa disebutin destinasi wajib mana aja yang ada di novel ini di Jepang yang wajib dikunjungin sama teman-teman yang baca di luar. Oke, kalau Jepang pasti Tokyo ya. Pasti Tokyo. nomor satu pasti Tokyo ya. Kemudian kalau di Osaka pasti ada Dotonbori. Dotonbori. Dotonbori ya kan. Kemudian pasti juga Yang ini nggak sih Pak? Koto iya yang ini yang apa yang Gliko, ada, apa Gliko ya? Iya, betul. benar, Gliko. Gliko terus ada kepiting besar. Iya, itu ikonik banget ya Pak Yes, ya. itu the food hub of Japan, Osaka. Oke. Itu the kitchen of Japan.
Kenapa harus ke situ, Pak? Karena Karena itu mereka like dinner di maybe situ ya? tiga di situ, tiga kilometer itu restoran semua. So you cannot go to Osaka without going to Dotonbori. Wow. Very iconic, ya, ya. Dan orang Osaka berbeda karakter dengan orang Tokyo. Tokyo Beda. ya, Tokyo kan kota bisnis ya. Mm-mm. Kalau Osaka lebih culture karena dia dekat ke Kyoto. Kyoto itu tempat Oh, temple, iya. tempat pura kalau gitu ya. Jadi lebih ke cultural, cultural. Dari segi karakter lebih hangat kah atau lebih welcome? Lebih kalau di Tokyo orangnya pasti terbuka karena dia kota besar. Itu kalau lihat manga, kalau lihat apa namanya kota-kota besar yang padat-padat ya kayak crossing ya padat Iya. rame-rame itu di Tokyo. Like you looking at metropolitan. Kalau cultural you going to Osaka. Oke. Iya, dan di sini saya selalu jatuh cinta dengan kota-kota pelabuhan nelayan. Karena kota-kota pantai nelayan itu selalu membangkitkan inspirasi. Nah, Irfan itu Suka ngelamun di situ. suka ngelamun di situ, di nama kotanya Saikazaki, kota nelayan Saikazaki. Dekat dari Osaka kah? Ya sekitar 45 menit naik tram dari Osaka. Oke. Memang saya pengen sengaja explore Irfan dan Osaka, Wakayama nama tempat itu sangat indah, itu kota pantai, kota nelayan pantai gitu. Saya kalau lihat nelayan pantai melted. Kalau orang kan gunung, Iya. kalau saya love language-nya kota nelayan pantai. Oh, berarti di beach person ya? Beach person lebih spesifik lagi kota nelayan. Oh. Saya nggak suka beach yang kosong, saya suka kota nelayan yang tua-tua. Oke. Ya, for some reason gitu. Kenapa gitu? Apakah menemukan ketenangan di situ? Apa melihat kayak adanya kehangatan antar Iya. pekerja nelayan? Iya, karena nelayan seperti dia hidupnya nggak terburu-buru. Kemudian dia bisa melihat laut. Mereka sangat beruntung ya. Mereka bisa tinggal di laut, melihat laut itu kan terbuka ya. Saya nggak suka view yang kayak di gunung yang ketutup gitu. Tiap hari dia bisa laut, kemudian hawa laut, udara laut, dia bisa ke darat, ke laut. Laut itu buat saya kan it's the beginning of your endless journey loh. Kan kita nggak bisa terbang terus ya, mahal ya. Tapi ke laut tiap hari mereka nelayan, jadi mereka bisa terbang ke laut ya. Dan biru laut itu juga menimbulkan inspirasi meskipun bukan langit, tapi juga endless. Laut itu juga awal dari perjalanan kita juga sebenarnya. Membangkitkan sesuatu yang kita bisa memulai. Itu awal perjalanan kita selalu dari laut di mana-mana gitu. Karena begitu kita darat, ujung-ujung mana? Ke laut. Ya kita harus melewati laut sebenarnya. Kalau kita mau ke Sumatera ya lewat laut. Mana-mana Untuk ke next chapter tuh harus melewati laut gitu Exactly. ya. Itu yang membuat, dan nelayan sungguh beruntung karena tiap hari dia melewati Bisa melakukan itu ya, Pak. Yes. Wow, ini deep banget nih maknanya ya. Iya. Oke. Next ada di mana lagi Pak terakhir deh? Oke, kalau di Jepang saya senang tadi Yanachi Falls yang jadi ada air terjun. Itu namanya pilgrimage. Orang-orang Jepang itu juga ada jalur pilgrimage. Jadi pilgrimage ini jadi kalau mereka mungkin orang Hindu atau apa, mereka melewati jalanan itu bagus banget. Jadi mereka naik ke gunung, kemudian berkunjung ya ke pura-pura itu, dan mereka di situ berjalan kaki karena jalan itu di bagian dari ritualnya mereka gitu. Saya suka yang jalan di situ. Ya, saya suka datang ke pura-pura dan kue-kue itu menemukan peaceful. Jepang ini kan sebenarnya orangnya quite religious, tapi yang saya senang adalah kebersihan, kemudian disiplin, kemudian orang yang menghormati orang lain. Itu yang sebenarnya yang saya dapat di Jepang. Kenapa saya 12 kali ke Jepang tuh, Via? Waduh, kalau 13 kali ajak boleh. Boleh Ya. Saya jadi selalu terpana di Jepang itu karena ya memang it's very clean, it's very discipline. Itu yang apalagi kalau kita ke pura, very quiet, very well maintained. Semua toiletnya bersih, kita antri di mana-mana. So saya pikir Jepang bisa jadi role model ya buat society. Lampu merah nggak jalan, di sini lampu merah udah nggak dipedulikan. Iya benar, di klakson ya. Di klakson lampu merah. Nah, buat saya Jepang can be a role model sih. Buat orang sampai saat ini ya, disiplin orang Jepang tuh luar biasa. Itu sih yang saya lihat. Nah, itu saya suka jalan tuh, datang ke pura bukan menikmati itu sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat keheningan, tempat sebagai kita quiet, kita menikmati keindahannya itu. Berarti bukan murtad atau gimana ya, Iya. kita beda agama tapi datang ke rumah ibadah lain untuk beribadah, bukan, tapi untuk menikmati keindahannya, ketenangannya, ambience, dan kalau kata anak muda vibing. Vibe-nya tuh
Iya. bisa dapat gitu ya, Itu Pak, dapat ya? setelah kita rame di Tokyo, kita masuk ke tempat-tempat yang quiet seperti itu. Quiet. Iya, iya. Oke. Ini mungkin yang baca ini bakal ngiler banget pengen buru-buru beli tiket ke Jepang ya, Pak, Iya. ya. Karena ini bakal disuguhin banget tempat-tempat yang ikonik yang sudah Pak Devi tadi kasih tahu ke kita semua. Kalau di Qatar, nah boleh di-spill 3 aja gitu. Iya, kalau Qatar tuh pasti yang ikonik Suk Waqif. Suk Waqif itu, Suk itu pasar, Waqif itu berdiri. Umur itu udah ribuan tahun. Oke. Jadi satu tempat pasar di Qatar yang memang di-maintain apa adanya. Jadi pasar tradisional yang di downtown Doha. Jadi di situ kita bisa lihat pasar tradisional ya di mana orang-orangnya masih pasar itu nggak dicat gitu ya, terus masih pakai jerami gitu ya. Oh, jualannya apa tuh, Pak? Jualannya ada herbs, ada kain. Oh. Jadi memang bukan jualan kayak di mall, tapi jualnya kayak kebutuhan sehari-hari, makanan, kemudian kain. Bener pasar rakyat gitu Pasar ya? rakyat. Oke. It's a 1,000 years market. Itu pasti Suk Waqif. Ya. Kemudian di sana ada Mia Park, Museum of Islamic Art Park. Jadi kalau kita datang ke sana, ini tempat Iqbal menyendiri pada saat dia kangen sama mamanya, dia kangen sama keluarganya, dia kangen sama teman-temannya. Kita butuh, everybody has a safe place, right? Tempat safe place-nya Iqbal itu adalah di Mia Park, di mana dia bisa melihat landscape Qatar. Jadi ada Museum of Islamic Art Qatar, di sampingnya ada taman. Dia datang ke taman itu dan dia melihat landscape Qatar. Di situ dia peradaban dua dunia. Di belakang ada Qatar tradisional, di depan ada Qatar modern Qatar gitu. Jadi Ya, buat teman-teman seperti yang kira-kira mau berkunjung ke Qatar harus ke situ ya, Pak? Harus. Harus ke situ. Iya, iya. Yang terakhir di mana, Pak? Yang terakhir saya agak ini, jadi ada Corniche ya. Jadi Qatar ini luar biasanya. Corniche itu bahasa Arab ya, Oke. arti bahasa Indonesia pantai. Oh, oke. Jadi Qatar itu adalah kota pantai. Oh, jadi dikelilingi oleh pantai. Iya, jadi jalanan utamanya kalau kita kan di sini Sudirman ya. Nah, Sudirmannya Qatar itu namanya Corniche. Oke. Itu pantai sepanjang 10 km. Wow. Dan pantai sangat bersih. Makanya itu orang nggak bosan-bosan ke Qatar karena we are like kita kota pantai. Jadi semua bangunan itu semuanya ada di pantai. It's Lagi-lagi about the beach. Lagi-lagi Laut, laut. lagi-lagi laut. Lagi-lagi laut. Pak. Laut melihat ke langit, udah Nah, melted, udah. selesai. Langsung inspirasi Pak Devi lahir buku ketiga. Lahir dulu ketiga gitu ya. Dan Oke, tentunya deh. harus ke padang pasir ya. Oke. Nah, karena padang pasir adalah jiwanya Timur Tengah. Oh, itu udah Aslinya, ikonik itu banget. ikonik. ya. Jadi harus datang ke sana. Tapi saya bilang jangan sampai kejadian kecelakaan seperti Iqbal. Bener. You have to stay in a group, convoy. Jangan sok-sok sendirian. Kayak gini kita masuk hutan ya, jangan sendirian. Sama masuk padang pasir meskipun dia padang pasir nggak ada nggak ada pohon, tapi justru dia berbahaya karena kontur tanah berbeda. Iya, Pak. Hari ini tanjakan, besok bisa turunan. Aduh, ngeri Hari ini turunan, besok bisa tanjakan. ngeri banget. Ya, jadi kita ke kanan, tahu jurang. Oh, Arahnya gurun seperti itu, karena kita nggak bisa lihat di depan kita. wah iya sih. Iya, indah sekaligus mematikan. Itu dia, kelihatannya tenang tapi ternyata mematikan Iya, ya, Pak ya. iya. Wow, ngeri Iya. banget. Kalau di Jepang itu namanya ada istana-istana Jepang. Itu saya sangka tadi istana keindahan ya. Oke. Padahal istana itu dibuat untuk self defense. Kenapa? Sebenarnya istana itu digunakan untuk memaintain kekuasaan. Jadi bagaimana kaisar-kaisar Jepang itu memaintain wilayahnya dengan melihat dari atas. Oke. Dan ternyata di dalam istana-istana Jepang itu ada peralatan tempur. Oh, Jadi kita jangan salah, di balik suatu keindahan ternyata. selalu ada sebagai pertahanan, dan untuk mempertahankan kekuasaan selalu ada pertahanan. Jadi Jadi ternyata- selalu kita jangan salah, kita melihat keindahan tapi kita harus siap-siap juga dengan kekerasan. Oke. Sama juga dengan padang pasir, sama dengan salju, sama dengan hutan. Ya pokoknya jangan underestimate ya Pak ya. Iya. Kalau lagi di gurun jangan sampai kejadiannya si Iqbal dan juga Pak Devi ini terjadi sama kalian ya. Oh, amit-amit ya Allah, nauzubillah. Ya. Oke, games kedua nih Pak. Jawab Iya. cepat ya Pak. Iya. Ini waktunya cuma 15 detik. Iya. Kalau misalnya 5 karakter utama dari novel ini dijadikan film, siapa kira-kira yang berhak dan pantas menjadi aktornya? Kalau Iqbal pasti Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Oh, Iya. terinspirasi ya Iya Iqbal lah, itu Iqbal ya. Ramadan. Oke. Sofia pasti Sofia Lacuba tuh, mamanya Alena. Cakep banget. Iya. 11-12 Iya. ribu aku ya. Yes. Udah jelas lah ya. Udah jelas. Kalau Arman. bapaknya Iqbal ya mungkin Matias Mucus lah ya. Nama tes mucus boleh. Matias Mucus lah ya. Bijaksana ya. Bijaksana lah ya. Oke. Kemudian kalau Alena ini saya banyak banget bintang-bintang muda, saya udah nggak familiar lagi, so you can pick and choose. Yang Oke. pasti harus dia Blasteran ya. blasteran Jerman ya kan, you can pick and choose gitu. Nah, kan. teman-teman kalau misalnya kalian punya ide siapakah yang berhak jadi Silakan. Alena, silakan di kolom komen. Iya, Oke. iya, Siapa iya. tuh dilihat Pak Devi kan, Pak Devi langsung ngajuin ke PH. Iya, iya. Oke, next kalau
Si Irfan. Irfan nih dia agak keriting, kulitnya gelap, badannya tegap. Nah ini anak, saya pikir Indo dan tampang Indonesia banget ya. Siapa ya? Jadi badannya tegap. Nah mungkin Rabani ada yang di mungkin ya mungkin, tapi mungkin Tengil-tengil jago berantem sih ya kayak itu. Jeffrey Nicole. Nah Masuk nggak tuh Jeffrey Nicole? iya itu dia. Oke. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira kalau Irfan memang harus yang very dynamic ya, karena memang tugas dia agak berat kalau di film ini karena dia harus berhadapan dengan mafia Jepang ya. Jadi dia harus benar-benar real fighter gitu ya, punya bakat fighter gitu. Oke, untuk dua lainnya nih, Andini dan juga Wina. Aduh, Andini saya ngelihat Andini tuh Jawa banget ya. Arsitek Jawa banget. Arsitek Jawa banget gitu loh. Andini Prameswari kalau nggak salah namanya itu very Japanese, dan dia akan muncul lagi di episode berikutnya. Jadi Aduh. saya pengen Andini siap-siap juga. Dia akan terbang ke 5 langit Eropa Wow. dan 5 langit di Pulau Jawa. Oke, apakah Dian Sastro, Pak? Kayaknya sih, saya takut nyebutinnya gitu. Iya, kan? Kayaknya saya terinspirasi sama Dian Sastro. Ya. Kan gadis kretek udah Jawa banget tuh kan. Iya. Jadi Andini kayak cocok. Cocok. deh. Kita doakan saja semoga novel-novel ini segera dibuatkan film ya, biar lebih kelihatan, apalagi kalau dituangkan dalam sinematografi ya Pak ya, pasti ini lokasi-lokasinya bakal ke-expose. Dan satu hal Pak, terakhir sebelum saya tutup podcast ya, kenapa selalu di luar negeri Pak? Kenapa nggak mau ngangkat di dalam negeri Iya, Pak? sebenarnya saya ngangkat dalam negeri karena saya bermula selalu dari Bandung. All Novel itu SMA 3 dan Benar. Bandung ya kan, selalu semua cerita berawal dari SMA. Dari semua itu Jakarta itu. Tapi saya ngangkat luar itu karena saya 16 tahun di Qatar, saya suka travel keluar. Jadi untuk trilogi ini terus terang saya mengangkat itu karena diaspora Indonesia ternyata luas sekali gitu, dan sekarang kan ternyata banyak anak-anak muda mau kerja ke Jepang loh. Benar. Sekarang Jepang tuh sangat trending banget pas saya tulis ini gitu loh, dan Jepang now is very welcoming for Indonesian gitu, dan Middle East juga. Jadi banyak mimpi. Ternyata anak-anak muda sekarang bilang, Pak Devi udah banyak nih anak-anak sekarang kan ada LPDP, ada beasiswa gitu loh. WHV. Ya, jadi Anda mau vibes Middle East atau vibes Japanese ada di sini gitu loh. Dan unik. Jadi novel saya berbeda dengan penulis-penulis lain. Saya menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau saya pakai misalkan Cinta di Langit, Margonda unik kali. Benar. Betul. Ya, jadi saya berpikir itu mungkin cita-cita berikutnya. Iya. Tapi untuk saat ini mungkin kepala saya masih penuh dengan pengalaman saya di luar negeri. Mungkin suatu saat saya berpikir mungkin di Bukit Tinggi ya kan, atau saya ada buku keempat di Yogyakarta. Nah, tapi kembali ujung-ujungnya ke Eropa juga. Mungkin karena kalau luar negeri itu kita bisa lebih termotivasi untuk melihat dunia tuh lebih luas dari Indonesia ini ya Pak ya. Iya, karena kan Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun. Di Indonesia juga kayak di Eropa, kayak di seluruh Jawa banyak peninggalan-peninggalan dari Eropa. Jadi tidak bisa dibebaskan Indonesia ini culture Eropa gitu, Vi. Jadi mau nggak mau kemana pun saya lihat rumah Belanda, kemana pun saya lihat orang Belanda, produknya produk Jepang atau produk Eropa gitu ya. Di Belanda, dari Belanda banyak banget Indonesia gitu loh. Korea kan, saya belum nyentuh Korea dan Turki nih. Aduh, ditunggu banget nih. Fans Ibu ini pasti udah greget-greget nih ya. Aduh, Korea dong Pak, Korea gitu. Ya, mungkin nanti buku 5 kali. Saya nulis lagi terus buku 3 dan buku 4. Mungkin buku 5 kali. Kayaknya udah banyak Pak, Korea dan Turki Pak katanya. Iya. Kita tunggu aja ya teman-teman, semoga anak-anak selanjutnya ini segera lahir dari Pak Devi ya. Nanti ada di langit-langit mana lagi? Nah, itu dia, kita akan tunggu bersama-sama. Thank you banget Pak Devi udah ngobrol-ngobrol hari ini. Dan buat teman-teman yang pastinya penasaran sama cerita-ceritanya, ini bisa dibeli di mana aja nih Pak? Ini bisa dibeli di Gramedia, physically. Kemudian kalau mau online bisa dibeli di Gema Insani online web store, di Gramedia online, bisa di Tokopedia, bisa di Shopee. Semua online store ada. Atau bisa juga di ebook Google Play Store. Bahkan yang kita dikatakan ada Google Play Store dan ada versi bahasa Inggrisnya. Wow. Versi bahasa Inggris sudah ada via. Karena banyak teman-teman saya di Middle East minta, jadi sudah ada bahasa Inggrisnya juga ada di Google Play Store. Wow, udah lengkap banget nih yang anak pertama ya. Yes. Oke deh teman-teman, kalau tinggal klik aja Shopee, Tokopedia, whatever itu ada semuanya. Kemarin aku juga baca di Google
Google tuh Pak tuh. Google, ya. Heeh. Google Translate. Jadi udah nggak ada lagi pembatas kalau mau baca dua anak dari Pak Devi ini. Ada Cinta di Langit Qatar dan juga Bidadari di Langit Tokyo. Kalau gitu Vianney pamit undur diri dan juga Pak Devi pamit undur diri. Jangan lupa dibeli, di check out dan dibaca karena ini kisahnya seru banget, bisa menginspirasi sekaligus menjadi hiburan di tengah kesibukan kamu yang ada di Indonesia ini. Siapa tahu kamu kan jadi gregetan tuh Pak ya, pengen ke Tokyo, pengen ke Qatar. Kalau gitu Vianney pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Cinta di Langit Qatar, Bidadari Langit Tokyo. Wuh. Bye.